Dengan penggunaan pakan cair damai, maka kita berbudidaya udang dengan mudah dan sangat murah meriah. Ayo pemuda, kita mulai lagi kembali perhatikan sektor perikanan, terutama kita suksesan udang nasional. Perkenalkan, nama saya Makrus, guru di SMK Negeri 2 Indramayu. Saya ngajar di perikanan, baik pengolahan maupun budidaya perikanan. Saya tinggal di Jalan Sudarso Gang Sidomulyo nomor 17, Auman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Usaha saya di bidang budidaya perikanan, terutama di tambak udang dan tambak bandeng. Sejak tahun 2003 saya sudah mulai bertambak, dan dari dinamika ini sampai sekarang saya menemukan beberapa kekurangan daripada pakan pelet hasil pabrikan. Oleh karena itu saya berusaha meneliti dan mencari solusi bagaimana supaya ada perkembangan di dunia budidaya, sehingga menemukan ide gagasan sebuah pakan cair. Di mana pakan cair ini karena kalau pelet dia terjadi over, dia akan menyebabkan pencemaran. Tapi kalau pakan cair yang isinya zooplankton atau bibit pakan alami, sehingga kalau lebih pun dia masih dapat hidup dan tumbuh berkembang biak. Demikian ide gagasan saya menciptakan pakan cair damai. Berikut saya kenalkan produk yang kami ciptakan, yang inovasi dari kami, yaitu produk pakan cair namanya Damai, sesuai dengan sekolah saya mengajar, yaitu di SMK Damai. Pakan cair ini berisi tentang bibit mikroorganisme, terutama bibit zooplankton, kemudian ada raginya, kemudian ada pupuk. Tapi pupuknya bukan pupuk yang di pasaran seperti urea atau zeta khusus, tapi dia fungsinya sebagai pupuk. Manfaatnya, kegunaannya yaitu dia bisa mempercepat panen udang. Biasanya udang itu dipanen 3 bulan dengan penggunaan pakan cair damai. 50 hari sampai 60 hari kita bisa memanen udang, sehingga siklus si petani atau pembudidaya dia bisa mendapatkan pendapatan lebih singkat. Kemudian selain itu, pakan cair damai juga dia akan meningkatkan kesuburan di lahan tambak tersebut. Pengalaman kami dari 3 tahun memakai pakan cair damai, kesuburan di tambak kami semakin meningkat. Begitu air masuk, langsung banyak tumbuh zooplankton di tambak tersebut. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu meningkatkan pendapatan si petani. Artinya dengan memakai pakan cair damai ada pengiritan sepertiga daripada penggunaan pakan pabrik pelet. Bahan baku untuk pakan damai itu mudah didapatkan, yaitu dicampur dengan dedak sama telur. Kenapa dinamakan pakan cair damai? Karena dengan pakan cair damai langsung dikasihkan ke ikan atau ke udang, mereka langsung makan. Udang ataupun ikan langsung merangsang, mereka mau makan itu. Kemudian kenapa harus ditambahin sama dedak sama telur? Itu untuk merangsang ada medianya juga gitu kan, untuk media sini. Sebenarnya dikasihkan damai saja udah cukup, tetapi supaya lebih ngirit buat petani tambak gitu kan, supaya biaya produksinya lebih ngirit, maka dikasihkan sama dedak sama telur. Dan itu akan meningkatkan produktivitas pakan alami di tambak tersebut. Demikian dari penelitian kami dan yang sudah kami lakukan selama 3 tahun. Sedangkan cara aplikasi penggunaan pakan cair damai ini, yang pertama kita harus menyiapkan pakan cair damai, kemudian dedak dan telur. Ukurannya adalah 5 liter pakan cair damai, 5 kilo dedak dan setengah kilo telur. Itu kita campur beserta dengan kulit-kulit telurnya. Sama seperti halnya kita memberi pakan ayam, ya kita tebar saja ke kolam. Biasanya udang ataupun ikan langsung memakan itu. Pakan itu kemudian akan reaksi ke air. Air akan menjadi lebih bagus, jernih, dan
udang itu bagus untuk kualitas air yang seperti itu. Tambak yang setelah dikasih pakan cair damai beserta telur sama dedak, biasanya dia akan tumbuh pakan alaminya. Kalau kita sebutkannya zooplankton, tapi kalau orang awam biasanya renik atau kutir ataupun macam-macam. Sebab yang timbul di situ berbagai macam zooplankton, tidak cuma kutu air, tapi banyak sekali ragamnya dan macamnya. Sehingga si udang itu akan lebih cepat tumbuhnya. Kita bisa mengecek tentang bagaimana isi di pakan cair damai itu. Berdasarkan dari pengamatan laboratorium, isi pakan cair damai itu isinya bibit-bibit zooplankton. Dia bergerak berbagai macam ragam mikroorganisme itu yang semua bisa dimakan sama udang, sama ikan ataupun bibit-bibit ikan. Pakan cair damai kita sudah memproduksinya secara massal dan sudah dipakai sama petani-petani di sini. Kita juga bisa kirimkan secara ekspedisi. Kalau dalam partai yang besar pakai ekspedisi dari kami. Kekurangan dari pakan cair damai ini yang pertama adalah dari segi bau, karena baunya luar biasa. Dan memang kalau pakan yang baik itu, pakan yang berkualitas baik adalah pakan yang biasanya baunya menyengat. Begitu juga dengan pakan cair damai, baunya sangat menyengat sekali. Kelemahan yang kedua yaitu adalah harus ada pergantian air. Tapi pergantian airnya di tambak itu yang kita lakukan adalah 1,5 bulan, jadi cukup lama. Dengan pergantian 1,5 bulan, maka kita akan menjaga kualitas air. Prospek di budidaya udang menggunakan pakan cair damai dengan usaha 2 bulan itu bisa menghasilkan keuntungan 7 juta sampai 10 juta. Para pemuda kapan lagi mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan 7 juta sampai 10 juta dengan menggunakan lahan tidak luas, setengah hektar sampai 1 hektar. Ayo kita kembali back to fisheries, back to tambak, kita kelola sumber daya alam yang di sekitar kita. Dengan penggunaan pakan cair damai, maka kita berbudidaya udang dengan mudah dan sangat murah meriah. Ayo pemuda, kita mulai lagi kembali perhatikan sektor perikanan, terutama kita suksesan udang nasional.